Betawi, tempat aneh didranakin. Tepatnya di Kampung Ciplak, Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Abah saya berasal dari Bandung, tepatnya dari desa Sukahaji. Sedangkan emi saya berasal dari Cijengkol, desa Sukamandi. Keduanya orang Sunda, Jawa Barat. Mungkin karena mereka sama-sama dari daerah nama desa yang sama, yaitu sama-sama Sukahaji dan Sukamandi. Jadi mereka berjodoh dan akhirnya suka tinggal di Betawi. Saya diberanakan dinamain Sukanta, singkatan dari sukanya netep di Jakarta. Era 1980-an, saya masih ngerasain suasana kehidupan Betawi asli. Ada qosidah, ada yang main petak umpet, galasin, dampu, dan lain-lain. Dan kalau lagi lebaran, suara petasan, manting bleguran, ada bambu sundut, saling sautan. Makanan juga masih banyak yang pakai rantang, yang isinya wajik, dodol, kue ketapang, sagon, akar kelapa kalau disingkap. Tapi 10 tahun kemudian, kira-kira 90 berapa gitu, permainan tradisional Betawi pada mulai hilang, pada dilupain. Kebon kok udah pada nggak ada, tanah kosong pada hilang, pada dijadiin kontrakan. Seni budaya dan bahasa Betawi mulai terkikis karena orang-orangnya udah pada baru, banyak pada pendatang. Di tahun itu pula saya mulai tertarik untuk melestarikan bahasa Betawi dan permainan Betawi yang hampir hilang. Berawal ketika saya sedang minum kopi di warung, saya ngomong sama nenek-nenek, seorang Betawi tulen. Dia bilang, aduk ini tong, kopi lu pakai tesi. Saya tanya, tesi apaan, Wak? Tesi namanya sendok. Dari situ saya spontan nulis. Ternyata tesi itu artinya sendok. Sejak saat itu saya mulai mengumpulkan dan menyatet nama-nama bahasa Betawi yang hampir hilang dari penduduk asli. Awal tahun 2007 saya mulai nyusun kata demi kata serta nyusun atu-atu sesuai adat dengan tulisan tangan sendiri, ke tangan. Orang Betawi bilang, aneh kalau lagi nulis. Noh, si Ading kalau udah nulis dari wayah dur apa wayah tet, kagak pernah ngena waktu. Walhasil pada tahun 2008, secara kebetulan saya dikasih laptop oleh Bapak Insinyur Pitoyo Subandrio, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane. Kesempatan itu saya gunakan untuk menciptakan kamus sehari-hari bahasa Betawi selama hampir setahun. Walaupun saya sadar masih banyak, masih kurang. Tapi akhirnya inilah persembahan saya atas cinta terhadap bangsa Indonesia, sebuah karya. Kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua sebagai kasana pelestarian bahasa budaya di Indonesia. Demikian dari saya, Ading Sukanta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam soneta, salam sejahtera, dan salam Porsa semakin keren. Yang saya baca, Bang Ading ini selain anggota Porsa, dia juga aktif sebagai penulis. Kita mau dengar cerita apa sih yang pernah dia tulis, dan ini salah satu contoh karya dari Bang Ading. Kamus Bahasa Betawi Sehari-hari, karangan Bang Ading. Tapi sebelum itu kita tanya-tanya dulu apa yang membuat dia bisa bikin tulisan kamus ini. Berawal dari inisiatif mungkin ya. Ya, Bang Ading Sukanta. Halo Bang Ading, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Ading ini saya lihat ya di biodatanya itu sebagai penulis juga. Ya, betul. Translate ada dari kamus sehari-hari bahasa Betawi, dan di samping itu juga ada sering nulis cerita pendek tuh. Ya, cerita pendek. Itu awalnya gimana? Awalnya waktu itu memang saya hobi menulis ya. Terus
Saya buat ini sebetulnya lama. Kenapa saya buat buku kamus bahasa Betawi? Karena semakin zaman modern dari tahun ke tahun, itu bahasa Betawi semakin punah dan hilang gitu. Makanya saya punya inisiatif, saya tulis satu kata sampai banyak, dan itu pun saya hasil survei menanyakan kepada orang-orang tua. Jadi Bang Adi ini bukan orang Betawi ya? Bukan. Bapak saya orang Bandung, ibu saya bersih, suka mandi. Ini yang unik teman-teman. Bukan orang Betawi, tapi bisa nulis kamus bahasa Betawi. Luar biasa buat saya ini. Nah, terus untuk mendeteksi nih, ini kebenarannya bahasa ini harus turun dong ke kampung-kampung atau nanya. Saya nanya-nanya dari survei-survei, kebetulan lama juga. Waktu itu kebetulan saya waktu sedang ngopi, saya tanya sama ibu-ibu, saya itu kan orang Betawi asli. Kebetulan dia tukang dagang kopi gitu. Itu diaduk aja pakai tesi gitu. Akhirnya saya tanya, saya penasaran apa tesi gitu kan. Akhirnya itu tesi itu sendok gitu, sendok kecil gitu. Nah, mulai itu saya tertarik. Akhirnya ya udah saya tulis aja tuh tesi. Jadi mulai dari satu-satu ya? Satu-satu saya tulis. Kadang-kadang ada orang ngomong misalnya pisin gitu kan. Pisin apa? Pisin itu adalah piring kecil untuk taruh gelas untuk kopi. Saya tulis lagi, kadang-kadang tembok, kadang-kadang mana aja. Berapa lama Bang? Saya ngumpulin satu, ini kan lumayan ini ya, sampai ribuan. Ya lama, hampir 5 tahun dari saya nulis. Tulis ngumpulin. Ini berapa ribu itu sih? Ini ada sekitar 4.000-an. 4.000-an. Kurang lebih lah ya. Itu hasil survei ke bawah ya? Hasil survei saya. Jadi satu kata 1 sampai 5 tahun bawah. Jadi sampai 4.000 kata ya? Ini 266 halaman. Oke. Itu berjenjang berarti? Iya berjenjang. Apa tiap hari? Kadang-kadang saya masih penasaran nanya ke orang, misalnya kalau bahasa Betawi misalnya kakedik. Iya. Kakedik apaan sih? Oh itu kakedik. Garuk-garuk. Saya tulis garuk-garuk. Itu sehari dapat berapa kata Pak? Kadang-kadang bisa 5 kata, 10 kata gitu. Satu hari? Sampai 5 tahun sampai 4.000 kata. Bahkan saya yang ini orang Betawi sendiri juga ada yang paham ketinggalan selalu lama soalnya. Nah kembali ke soal cerita pendek, terus kan nulis cerita pendek. Itu ngarang inspirasi atau ngebayangin apa nulis? Enggak, waktu itu memang saya suka nulis, akhirnya saya bikin cerita dongeng-dongeng anak-anak kecil. Itu dibukukan ya? Waktu itu saya waktu itu masih mesin ketik ya, masih mesin ketik manual. Itu saya buat, saya clippingin banyak gitu. Oh jadi belum dibentuk buku? Belum dibentuk buku gitu. Jadi masih apa? Udah diketik, udah rapi, taruh gitu. Nah dari sekian banyak cerita pendek yang Bang Ading tulis, ada yang udah dibukukan dan udah didistribusikan? Waktu itu pernah ikut lomba cerpen. Iya, lomba cerita pendek. Cerita pendek. Dan juga saya pembuat skenario drama lawakan. Iya. Seperti saya pernah pentasin juga udah cerita dukun desa. Di pentasinnya di apa? Di panggung. Di panggung RT gitu. Panggung RW, panggung RT. Nah ada nggak dari cerita pendek kemudian cerita lainnya juga kayak tadi narasi drama itu dan narasi lawak gitu, yang udah ditampilkan secara nasional? Sudah, saya mendapat juara 3 tingkat nasional cerita Betawi, judulnya Kawin Muda. Itu di mana ditayangkan? Waktu itu di suatu majalah humor. Majalah humor, dapat juara 3 tingkat nasional. Masih sebatas media waktu itu ya, media majalah. Nah kemudian bisa terbit, kemudian disahkan ya kamus bahasa Betawi. Ini berawal dari mana? Habis Pak, setelah lulus nih udah 4.000, Bang Adi menawarkan diri, atau ada orang yang ada jalan menuju ke sini sampai terjadi ini? Kebetulan waktu saya sudah habis tulis tangan, terus saya abjad dari A sampai Z, akhirnya
saya minta tolong ketikin sama orang gitu kan, waktu itu kan masih rental ya, masih ketikin sama orang. Jadilah apa namanya, ketikan udah rapi. Nah, waktu itu langsung kebetulan saya ketemu sama wartawan, sama wartawan Kompas waktu itu. Akhirnya saya tawarkan, kebetulan kan Kompas satu ini sama Gramedia nih. Oh, ini Gramedia ya? Akhirnya dicoba, akhirnya suruh bawa ininya contohnya. Akhirnya saya bawa, dan kebetulan waktu itu pimpinan saya juga Pak Bute Subandrio itu dia mempromosikan buku saya juga gitu. Akhirnya nggak lama dicetak. Nah, akhirnya diterbitkan oleh Gramedia. Itu tahun berapa? 2010. 2010. Nah, kira-kira kalau sekarang ini masih bisa? Kalau di Gramedianya sendiri mungkin sudah tidak ada. Mungkin sekarang di Shopee gitu. Waktu itu dicetak 2000 eksemplar, dan kebanyakan buku kamus bahasa Betawi ini kebanyakan yang lihat malah orang-orang bule. Iya. Kebetulan Bukan orang Betawi ya? Iya, kebanyakan malah orang-orang bule. Karena ini kan bentuknya apa ya, bahasa gitu ya, ilmu pengetahuan. Tapi kalau untuk desain ini Bang Ading sendiri? Bukan, ini dari Gramedia. Oh, Gramedia yang desain ini ya? Iya. Nah, jika ada teman-teman yang ingin tahu, pengen lihat, itu bisa dapetin di mana? Di Shopee ya bisa. Shopee bisa? Shopee bisa. Apa pesennya apa tuh? Kamu saja, kamu sehari-hari bahasa Betawi Sukanta. Oh gitu. Teman-teman Porsa di mana saja berada, bila ingin mendapatkan buku kamus bahasa Betawi sehari-hari, bisa via Shopee, ketik kamus Betawi Sukanta. Nah, yang udah punya isinya ada Sukanta dan Ayang Ading Sukanta. Ini ada Sukanta di sini. Ini orangnya, ya. Oke, kita kembali lagi ke buku ini. Ya. Setelah dicetak dan diterbitkan oleh Gramedia, ya, ada benefit dari Bang Ading sendiri? Kebetulan saya waktu dapat dibayar royalti itu lumayan. Gitu. Ya, ya. Lumayan. Itu pembayarannya sekali atau berjenjang? Waktu itu karena dicetak dan langsung saya dapat langsung dibayar. Terus besokannya beberapa minggu kemudian itu masuk ke rekening Bang. Ya. Rekening saya. Sampai sekarang nggak? Kalau sekarang kan sudah tidak diproduksi lagi, makanya. Oke. Berarti pembayaran itu selagi masih diproduksi, Bang Ading masih dapat benefit dari hasil penjualan buku ini. Ini suatu prestasi buat saya, Masya Allah. Di sini tertulis Sukanta, ya, namanya Bang Ading Sukanta ya. Iya. Ini yang unik buat saya adalah bikin kamus Betawi sehari-hari, tapi yang bikin bukan orang Betawi. Begitu telitinya sehari-hari, tadi sehari 10 kata, 5 kata, membutuhkan waktu 5 tahun untuk menjadi buku seperti ini. Oke, selebih dari tadi, selain membahas buku, saya juga pengen nanya. Ya. Ini Bang Ading kan Porsa, ya. Apa keinginan masuk Porsa? Kebetulan saya suka pertama kali dengan Pak Haji Rhoma Irama. Itu lagu-lagunya itu dari percintaan, perkawinan, ya, terus sampai sampai boleh sampai memilih surga atau neraka, gitu. Itu yang saya suka. Dan pertama kali saya suka dengan lagu Oma Pak Haji Rhoma, itu lagu Begadang malah. Iya. Waktu saya masih SD. Begadang ya? Begadang. Pertama kali dengar lagu Begadang. Apa sih yang dilihat dari sisi Rhoma Iramanya? Dari Rhoma Irama, apa hanya dari sebatas syair lagu atau ada yang lain? Kalau saya sih melihat Pak Haji Rhoma itu dia kayaknya kayak panutan gitu ya. Dari syair-syair lagunya aja udah kayaknya bagus banget gitu. Banyak mengandung unsur kebaikan ya.
ada yang berubah nggak dari kehidupan Bang Ading atau pernah mengalami ini lagu ini kok saya ngalami gitu? Ya, jadi saya tuh yang dengar lagunya apa tuh yang mengenai satu hai manusia hormati ibumu, keramat. Satu lagi yang lagu apa sebujur bangkai. Iya. Nasihat nanti itu. Itu yang membuat Bang Ading yang buat jadi yang mengingat terus hari yang tua gitu ya. Iya. Bahkan jadi sebagai apa namanya bentuk kecintaan. Iya. Apalagi sampai ada yang sangat melekat sekali lagu itu di hati Bang Ading. Tapi keluarga aman ya untuk ke Polsa gitu aman. Aman ya apa-apa, malah suka. Sampai sekarang masih aktif di Polsa Jawa Timur? Masih aktif. Jadi waktu itu saya tertarik sama Polsa gara-gara saya waktu itu kan lagi apa tamasnya di Taman Bambu tuh. Oh iya. Hutan Bambu. Iya. Saya lihat Polsa Jakarta Timur ya itu lagi tampil kok kekeluarganya bagus, terus kekompakannya, kerapiannya. Jadi saya tertarik akhirnya waktu saya tanya sama yang di sana. Sebelum itu bentuk kecintaan itu sama Roma Irama udah tumbuh kan? Memang sudah tumbuh sebelum masuk Polsa. Malah akhirnya ketemu wadahnya kumpulan fansnya Roma Irama. Akhirnya Bang Ading masuk ke wadah tersebut sampai sekarang. Malah saya suka kalau nyanyi kadang-kadang pakai pakaian Pak Romat. Oh iya. Iya sebelum ikut terus. Iya. Pokoknya pengen merubah diri di Roma Irama gitu. Oke. Teman-teman Polsa di mana saja berada, Bang Ading ini sudah suka dengan Roma Irama sebelum masuk Polsa. Hingga akhirnya dia ketemu dengan wadah fans of Roma dan Soneta saat dia lagi berlibur. Akhirnya dia bergabung dengan Polsa Jakarta Timur karena kebetulan domisili dia ada di Jakarta Timur. Dan sampai sekarang dia aktif di Polsa Jakarta Timur. Sukses Bang Ading, terima kasih sudah mengisi acara Link Polsa Jakarta Timur Channel. Mudah-mudahan semakin sukses ke depan dan ditunggu lagi karya-karya Bang Ading berikutnya. Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Jalan Raya Pondok Kopi, Jakarta Timur, disiarkan secara langsung. Inilah Suara Polsa.